Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas mata kuliah fisika dasar. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu ini ya, tentang besaran-besaran gerak. Sebelum lanjut ke materi yang berikutnya, kita coba briefly lagi ya. Kita ingat-ingat. Nah, kemarin ada apa aja? Ada perpindahan jarak ya kan. Nah, bedanya perpindahan jarak udah tahu ya. Perpindahan itu posisi, perbedaan posisi. Kalau jarak itu titik yang ditempuh ya, atau panjang lintasan gitu ya. Terus ada lagi apa ya kemarin? Terus yang ini ya, cara hitungnya. Nah, ini kecepatan kelajuan. Masih ingat apa kecepatan kelajuan? Nah, bener. Kecepatan itu skalar. Skalar. Vektor. Kelajuan itu skalar. Kecepatan perpindahan dibagi waktu tempuh. Kalau kelajuan, jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuhnya. Sip, mantap, masih ingat. Ini udah dikerjakan ya soal-soal yang kemarin. Oke. Nah, ini yang kemarin. Nah, masih ingat? Nah, that's right. Kelajuan selalu lebih besar sama dengan, harus ingat ada sama dengannya. Yang gimana yang sama dengan tadi kemarin? Nah, kalau bergerak dalam garis lurus, bener. Oke ya. Oke, tugasnya udah ya, nggak ada problem ya kemarin. Oke. Nah, yang sekarang ini kita akan bahas percepatan. Ada yang tahu apa percepatan? Ayo, coba diingat-ingat dulu kan, pasti sudah pernah belajar ya waktu SMA. Apa? V per T apa? Kecepatan dibagi waktu. Oh, dulu dapatnya kayak gitu ya. Boleh. Kurang tepat lah. Definisi yang benernya gimana? Nah, begini. Percepatan yaitu suatu besaran yang mengukur berapa cepat kecepatan berubah. Bingung ya? Cluenya di sini. Ntar saya buat pointer dulu. Ini pen pointer. Sini. Berapa cepat kecepatan berubah? Nah, berarti kecepatan berubah. Cluenya di sini ya. Jadi kalau misalkan ada suatu benda atau perahu lah kita gampangnya. Perahu itu bergerak konstan dengan kecepatan konstan, misalkan 50 km per jam. Kecepatannya berapa? Bener, nggak ada ya. Karena apa? Karena kan kecepatannya nggak berubah, konstan 50 km per jam kan. Nah, oke. Paham ya di sini? Jadi kalau yang ada percepatan berarti dia kecepatannya berubah-ubah. Misal awal mula-mula diam, contoh ya, sebuah perahu diam awalnya, kemudian dia bergerak dengan kecepatan berubah. Nah, misalkan jadi dari 1 km, 2 km dan seterusnya, berarti dia ada perubahan kecepatan kan. Nah, makanya di dalam perahu tersebut atau sistem gerak dia terdapatlah percepatan karena kecepatannya berubah-ubah tadi. Oke ya, misalnya kita kenal ada dua. Yang ini kalau dia dipercepat ya berarti kecepatan semakin cepat kan, jadi dia dipercepat. Sama yang satu lagi, kalau dia diperlambat jadi kecepatannya semakin berkurang. Contohnya gimana? Misal gampang ini, ada perahu yang dari diam tiba-tiba bergerak, pasti dipercepat ya, karena dari diam semakin lama semakin kenceng kan. Nah, berarti dia dipercepat. Terus misalkan dari kenceng tiba-tiba depannya ada karang, dia ngerem. Nah, dari kecepatan yang tinggi dia kan lama-lama berkurang kan, nah, mungkin sampai berhenti. Nah, dia diperlambat. Oke ya, paham? Oke, coba next dulu ya. Nah, percepatan rata-rata apa itu? Yang tahu? Apa definisinya ini?
Kenapa sih kita bahas percepatan rata-rata? Nah, kita cek definisinya. Kita mulai dengan mendefinisikan percepatan rata-rata. Definisinya, percepatan rata-rata yaitu sebagai perbandingan antara perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan tersebut berubah. Ingat, clue-nya di sini. Perubahan kecepatan benda dengan lama kecepatan benda berubah. Jadi, dalam selang waktu tertentu tersebut, berapa sih perubahan kecepatan suatu benda? Nah, rata-ratanya ya berarti percepatan yang akhir kurangi percepatan yang awal dibagi selang waktunya tadi dalam perubahan itu memerlukan waktu berapa lama. Nah, itu definisi percepatan rata-rata. Oke ya. Nih, misal saat T1 kecepatan benda v1. Oke. Kemudian pada T2 kecepatan benda adalah V2. Berarti kecepatan rata-ratanya gimana? Ya, berarti ya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awalnya tadi, atau V2 kurangi V1 dibagi waktunya, selang waktu tersebut. Jadi T2 dikurangi T1. Nah, ya, ini perubahan kecepatannya kan tadi V21, berarti perubahan kecepatan yang kecepatan akhir kurangi kecepatan awal, lama waktu berubah dari kecepatan, jadi delta T nya ya, jadi T2 dikurangi T1 nya. Oke, paham ya di sini? Nah, definisi percepatan rata yang tadi, nah seperti ini ya. Berarti perubahan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi delta T atau T2 dikurangi T1. Simbolnya ini ya, ada kurungnya kalau rata-rata nih. Yang caping ke atas nih kemarin apa? Nah, bener, vektor. Nah, apa vektor? Punya arah dan punya nilai. Sip, masih ingat ya? Oke. Berarti T-nya ini skalar ya, karena nggak ada arahnya ya, waktu nilai saja ya. Only number. Oke. Nah, ini ya. Percepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor. Pada perhitungan percepatan rata-rata, kita tidak memperdulikan nilai kecepatan pada berbagai waktu. Yang kita butuhkan adalah kecepatan pada saat awal dan saat akhir. Jadi misalkan ini bergerak dari waktu 1 jam, dari jam pertama sampai jam kelima. Nah, kan ada percepatannya kan, si kecepatannya berubah-ubah kan tadi. Nah, ada yang di jam kedua, ketiga, dan keempat kan berubah-ubah. Nah, kita nggak usah peduli kecepatan itu. Kalau kecepatan rata-rata ya, misalnya ditanya kecepatan rata dalam selang waktu 1 jam sampai 5 jam. Ya, berarti kecepatan pada waktu 5 jam dikurangi kecepatan pada waktu 1 jam, terus dibagi selang waktunya ini. Berarti 5 jam kurangi 1 jam. Oke ya? Paham kan dari definisinya? Kita masih bingung? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tanya nanti bisa lewat Google Classroom atau yang di komen-komen yang video nanti kalau saya post ya. Oke, sip. Next ya. Nah, percepatan sesaat. Nah, kalau yang tadi percepatan rata-rata, kalau yang sekarang percepatan sesaat. Apa itu? Yang tahu? Percepatan pada waktu tertentu. Nah, kurang lebih kayak begitu ya. Kita lihat definisinya. Nah, jika selang waktu yang kita ambil dalam menghitung percepatan rata-rata mendekati 0, maka percepatan rata-rata tersebut berubah menjadi percepatan sesaat. Jadi percepatan sesaat didefinisikan sebagai, jadi gimana? Ini kan tadi kita misalkan punya selang waktu tuh, ya kan? Selang waktu 1 jam sampai 5 jam kan? Nah, kalau selang waktu itu semakin kecil, misalkan di menit ke 59 sama menit 60 kan kecil makin. Semakin kecil kan berarti selang waktunya semakin kecil. Jadi pembaginya itu semakin kecil. Nah, kalau selang waktunya itu mendekati 0, nah itulah yang akan disebut dengan percepatan sesaat. Jadi selang waktunya itu semakin kecil atau mendekati 0. Definisinya seperti ini. Hampir sama kayak tadi ya, V21 delta T
Sekarang A-nya di sini tidak ada kurung tadi. Ini yang membedakan sama yang percepatan sesaat, percepatan rata-rata tadi. Nah, rata-rata kan ada ini. Ya, ini simbol lah ini ya, biar biar tahu bedanya percepatan rata-rata sama percepatan sesaat. Sama. Bedanya di sini delta T-nya itu menuju 0. Kalau yang tadi nggak harus menuju 0 percepatan rata-rata. Nah, ya, dengan delta T diambil menuju 0. Juga definisi ini dapat ditulis dalam bentuk diferensial. Kenapa harus ditulis diferensial? Kalian pernah ingat gak? Udah belajar kan kalkulus matematik? Nah, kalau sesuatu yang perubahannya mendekatinya kan nggak dilimitkan, ada kan nanti di aturan limit dia akan setara dengan diferensiasi ya. Nah, ini ada aturan limit. Nanti kalau dia didekati delta T-nya menuju 0, nah nanti dia akan setara dengan diferensial ya. Nah, jadilah seperti ini. Dengan limit delta T menuju 0. Jadi A atau percepatan sesaat itu sama dengan diferensial dv per dt, yaitu turunan kecepatan terhadap waktu. Oke, paham ya? Nah, biar memahami kita coba ini ya, kita coba belajar mengerjakan contoh soal. Misal begini contohnya, dan laju suatu perahu nelayan dapat didekati dengan persamaan V sama dengan 500 plus 90 T kuadrat dalam satuan kilometer per jam. Nah, V berarti kecepatan ya, karena satuannya kilometer per jam. 500 tambah 90 T kuadrat berarti waktu ya, waktunya satuannya jam. Ini persamaan geraknya lah, persamaan kecepatannya. Nah, tentukan perjalanan rata-rata perahu selama selang waktu 1 jam sampai 5 jam. Nah, ditanya berarti berapa sih selang waktu perahu itu pas bergerak 1 jam sampai 5 jam. Terus yang kedua pertanyaannya percepatan sesaat pada waktunya itu 2 jam. Nah, berarti di sekitar itulah ketika delta T-nya itu mendekati 0, berarti ya di 2 jam, misalkan 0,002 jam, 2 jam sama 2 jam 0,0001 gitu ya. Nah, gimana cara ngerjainnya? Ya, kita coba jawab bareng-bareng ya. Nah, langkah yang pertama ya, yang kita harus cari apa? Berarti kita kerjakan yang percepatan rata-rata dulu ya. Percepatan rata-rata perahu selang waktu 1 jam sampai 5 jam. Berarti kita cari dulu kecepatan pada waktu 1 jam berapa, pada waktu 5 jam berapa. Kan definisi percepatan rata-rata tadi kan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktunya kan, selang waktunya. Nah, kita harus cari satu-satu. Berarti percepatan waktu sama percepatan rata-rata perahu selama 5 jam ya. Cari dulu V1 nya berapa, V2 nya berapa. Caranya gimana ya? Dimasukkan ya yang 1 jam ini ke sini ya. Dapat berapa? V1 nya 500 ditambah 90 kali 1 kuadrat, berarti 590 ya. Terus yang 5 jam V1 nya berapa? V2 nya 500 ditambah 90 dikali 5 kuadrat, berarti 90 dikali 25 ya. Dapat berapa? 90 kali 25 kali 50 450 bagi 2, berarti 2250 ya. 2250 berarti ditambah 500 berarti 2750. Oke, dibagi waktu, selang waktu T2 dikurangi T1, 5 jam dikurangi 1 jam ya kan. Berarti berapa? Tadi 2270 dikurangi 590 berarti 290 160 ya. 2160 dibagi 5 kurangi 1 4 jam, berarti sekitar berapa ya? 2 bagi 4 itu 500, 150 40, berarti 540. Oke ya, 540 km per jam. Nah, ini ya
yang tadi saya bilang tadi 90 kan 590, 50 ini 2750. Nah, ini kurangi ya, dapatlah 500 km per jam. Dipahami ya, ini kalau masih bingung perhitungan aja ya, nanti bingung pakai kalkulator lah kalian. Oke, ada yang masih bingung nggak yang percepatan rata-rata ini? Pokoknya intinya dicari dulu ya, V1 nya berapa, V2 nya berapa, bisa dikurangi kecepatan akhir, kurangi kecepatan awal, dibagi selang waktunya. Oke ya. Oke, yang kedua berarti percepatan sesaat waktu 2 jam. Tadi gimana? Coba kita balik definisi percepatan sesaat. Nah, dv per dt ya. Jadi diturunkan ya persamaan ini. Nah, persamaan yang ini diturunkan terhadap t ya. Jadi dapatnya gimana? Ya enggak, dv per dt dari persamaan ini. Nah, benar ya, 180 t. Saya masih bingung. Nah, harus belajar lagi ya yang diferensial. Nah gini, pokoknya yang kalau diturunkan terhadap t, dicari variabel yang ada t nya. Kalau yang nggak ada t berarti ya 0. Nah berarti 500 ini 0 ya. Coba cek. Nah gini, ini kan nggak ada variabel t nya, karena diturunkan terhadap t berarti ya ini t pangkat 0 lah ini ya kan. Nanti 0 dikurangi 0 udah 0 ya, pokoknya 0 di sini variabelnya 0. Yang di sini cara nurunin kan pangkatnya dikurangi 1, ini dikali ke depan, ya kan? Ini kali inilah 2 dikali 90 kan, 180. Sedangkan pangkatnya ini dikurangi 1. Nah, itu mah aturan, emang aturan dari diferensial ya, harus dibaca lagi. Dapatlah 180T. Ini kenapa 0? Ya karena nggak ada variabel T-nya. Jadi ya konstanta kalau diturunkan terhadap suatu variabel 0 ya. Oke, dapatlah 180. Ini persamaan dari percepatan sesaat. Yang ditanya pada waktu selang waktu 2 jam. Jadi tinggal masukin 2 jamnya ke persamaan ini ya. Nah, makanya dapat 180 kali 2 berarti 360. Jadi percepatan sesaat pada 2 jam ya 360 km per jam kuadrat. Oke. Yang masih bingung? Oke, nggak ada ya. Ini perbedaannya, percepatan rata-rata sama percepatan sesaat. Jadi kalau nyari percepatan rata-rata ya dicari dulu percepatan akhir sama percepatan awal dibagi waktu. Kalau sesaat ya tinggal diturunkan persamaannya. Oke. Kalau lanjut kita next. Nah, ini critical thinking berarti soal. Seorang nelayan melakukan pengukuran terhadap kecepatan dari perahu yang dia naiki. Dari pengukuran ini dapatkan data hubungan waktu dan jarak yang ditempuh seperti tabel di samping. Nah, ini kayaknya soal yang waktu awal-awal kita belajar ya. Cuma ini kita harus ada pengembangan lah ya. Karena semakin ke sini harus semakin bisa. Sekarang kalau yang dulu ditanya apa? Yang kecil itu kan, metode kuadrat kecil kan. Ya, ini berhubungan. Ini materinya berhubungan lah, disekuensikan lah sama materi-materi yang sebelum. Ya, pertanyaannya sekarang, berapa percepatan rata-rata perahu tersebut dalam selang waktu 30 menit sampai 1 jam? Kemudian berapa percepatan sesaat ketika waktu yang ditempuh ya 45 menit. Nah, ini ya tabelnya. Nah, nanti kerjakan. Nah, ini simple lah. Nanti kalau udah semua ngumpulin, saya coba buat reviewnya biar yang masih bingung bisa belajar ya. Ya, saya kasih clue-nya lah. Berarti dari sini nanti kalian cari percepatan rata-rata sih, rumusnya apa? Berarti harus nyari kecepatan. Berarti harus tahu kecepatan dari sini. Habis itu ditanya percepatan sesaat. Berarti harus tahu apa? Fungsinya kan, pakai yang metode kuadrat terkecil kemarin. Coba dikerjakan dulu lah ya, nanti saya cek kira-kira gimana dari yang kalian, ada beberapa yang paham atau belum. Nanti saya buat reviewnya. Nah, kalau yang ingin ditanyakan atau bisa nanti di post di ini ya, komentar di Google Classroom, atau yang di post di komentar video ini ya, nanti saya posting di materi kuliah seperti biasanya. Oke.
Kalau nggak ada tanyaan lagi, ada nggak? Nggak ada. Oke, saya tutup ya perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.